Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada hari ini secara online. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan keluarga kita. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu melalui ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk perlindungan dan berkat-berkat-Mu bagi kami. Sekalipun hidup yang kami jalani saat ini berhadapan dengan berbagai pergumulan dan persoalan, kami percaya kasih-Mu jauh lebih besar dari setiap masalah kami. Oleh karenanya, kami tetap menyerahkan hidup kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Jadikanlah ibadah kami saat ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengimani bahwa Engkau hadir dalam ibadah keluarga kami saat ini. Pujian dan doa yang kami naikkan kepadamu serta sapaan firman-Mu akan menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Mazmur pada malam hari ini terambil dari Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Demikian Mazmur
kita pada malam hari ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, agar kami terus bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu dan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdiri bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14 yang menyatakan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam, kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkannya, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan bait Allah supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal ini. Masakan Ia akan menyambut
salah seorang daripadamu dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu. Firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternak yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus. Haleluya. Jemaat yang kekasih, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Maleakhi 1 ayat 6-14. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Pada ayatnya yang ke-7. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, bagaimanakah cara kita memberi sesuatu kepada Tuhan? Baik itu persembahan waktu, tenaga, dan juga materi atau uang. Ketika
kantong kolektan berkeliling dengan kantong persembahan lainnya. Sudahkah kita menyiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita hanya menaruh sedikit uang ke dalam kantong tersebut dan kita banyak berpikir memberikan yang terkecil atau memberikan sesudah ditukar atau memberikan tidak dengan sepenuh hati, dengan lembaran uang yang paling lusuh dan kotor? Ataukah kita hanya menulis sehelai cek untuk Tuhan pada tanggal tertentu setiap bulan dan membayar Dia seperti kita melunasi tagihan-tagihan lainnya? Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, cara kita memberi merupakan perhatian mendalam bagi Tuhan. Dia sangat peduli pada cara kita mempersembahkan sesuatu kepadanya. Dia tidak akan menerima pemberian yang tidak didasari hati yang tulus. Apalagi persembahan yang diberikan dengan asal-asalan. Tuhan jijik dan akan menolak persembahan semacam itu, seperti perbuatan umat Israel. Memang mereka membawa persembahan kepada Tuhan, tapi yang mereka persembahkan bukanlah yang terbaik. Tapi bisa dikatakan persembahan sisa-sisa. Tertulis di dalam Alkitab, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita malam hari ini mau dikatakan bahwa dengan judul, kalau kita baca Alkitab kita, pencemaran korban-korban. Apakah Ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam, ayatnya yang ke-8. Bangsa Israel membawa persembahan kepada Tuhan berupa hewan-hewan yang sakit, cacat, timpang, anak lembu buta, dan terluka, yang tidak bermanfaat bagi mereka. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan Dia pun berkata, aku tidak suka kepada kamu, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Ayat 10b. Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguh pada malam hari ini kembali dan kembali terus Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Sesungguhnya Tuhan mengasihi kita, tetapi kita terkadang membalasnya dengan tidak penuh kasih juga, tidak penuh hormat kepada Tuhan.
Bagaimanakah dengan kita? Dikatakan oleh pemecaan ini, marilah menaruh hormat kepada Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang masih hitung-hitungan jika hendak memasukkan rupiah ke kantong kolektor. Rasanya kita tidak rela merogoh kocek lebih untuk Tuhan. Tapi kalau untuk makan di restoran mahal dengan teman-teman, nah terkadang itulah yang kita tidak pernah atau kita lupakan, itu bisa kita laksanakan. Nah, bukankah berkat yang kita terima itu berasal dari Tuhan? Itu yang terkadang kita tidak sadari juga, bahwa itu hasil jerih payah sendiri. Sungguh firman Tuhan mau mengingatkan kembali kepada kita. Mari kita kembali. Hormatilah Dia. Hormatilah Tuhan. Dan larilah hanya kepada Dia. Memohonlah. Karena terlebih-lebih lagi di saat yang masih kita jalani ini, pandemi 19, di mana pekerjaan susah ataupun sakit, penyakit yang masih ada. Namun kalau kita memintanya secara benar kepada Tuhan, yakin dan percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kitab Malayaki ditulis sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada waktu itu bangsa Yehuda sudah pulang dari pembuangan di Babel dan kembali ke tanah perjanjian. Tembok Yerusalem sudah dibangun kembali. Kehidupan sehari-hari sudah berjalan normal. Ibadah kepada Tuhan juga sudah dilakukan kembali. Sayangnya, reformasi spiritualitas tidak sepenuhnya sukses. Patung-patung berhala memang sudah tidak ada lagi. Namun ibadah mereka masih dibalut oleh dosa dan pelanggaran. Para imam mempersembahkan kurban sembarangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa bayangkan seorang imam yang betul-betul mengerti tentang pemberian, tentang segala sesuatunya mengenai Tuhan, tetapi dia memberikannya sembarangan. Itu sangat menyedihkan. Bangsa Yehuda melakukan perkawinan campur dengan perempuan-perempuan lain dan meninggalkan istri mereka yang mula-mula. Orang-orang Lewi masih perlu dimurnikan supaya persembahan mereka berkenan di mata Tuhan. Bangsa Yehuda sangat kikir, dikatakan oleh pembacaan firman Tuhan Malayaki 3 ayat 7-18. Bangsa Yehuda sangat kikir alias pelit dalam memberikan persembahan. Dalam kitab yang dipenuhi dengan teguran ini, bacaan kita pada malam hari ini, begitu sangat banyak Tuhan kembali menegur kita.
dan sangat menarik menemukan bahwa kitab ini dimulai dengan pernyataan kasih Tuhan kepada umatnya. Pesan ilahi pertama yang disampaikan oleh Maleaki adalah kasih yang setia. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, mari koreksi diri, sadarkan diri kita masing-masing dan keluarga kita. Kita kembali, kita mengingat bahwa Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Tuhan tidak menyia-nyiakan kita walaupun dalam pandemi 19 ini. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan. Itulah yang harus kita syukuri, dan marilah ajakan-ajakan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita berikan bersama-sama. Tuhan pasti tidak melihat besar kecilnya, tetapi Tuhan melihat hati kita di dalam memberikan persembahan, di dalam memberikan waktu yang ada. Semua itu adalah Tuhan yang melihatnya. Karenanya Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, mari kita kembali berjalan bersama Tuhan dan jangan meninggalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai nafas kehidupan ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau menyerahkan diri kita masing-masing pada malam hari ini. Di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang mengasihi kami, karena Tuhanlah yang empunya kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami boleh berkesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami kembali bahwa apa yang Tuhan beri, berkat yang Tuhan beri, itu semua asalnya daripada Tuhan. Itu semua hanya karena belas kasihan Tuhan bagi kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada malam ini kami mau berdoa untuk seluruh kegiatan kami di Gereja Torsina. Tuhan kiranya mau menyertai, Tuhan melihat kami, biarlah ya Tuhan kami mengharapkan kesehatan daripada Tuhan. Jauhkanlah pandemi ini ya Bapa, agar kami boleh ada dengan keadaan yang baik. Tolong kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Evi dan keluarga. Tuhan kiranya juga memberikan kesehatan. Biarlah ya Tuhan kami boleh bersama-sama, walaupun di dalam keberadaan di mana kami beribadah melalui media yang ada. Tuhan tolong kami. Kami berdoa untuk pegawai kantor, Tuhan juga beri kesehatan bagi mereka ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk negara dan bangsa kami. Tuhan kiranya mau menolong. Tuhan jangan tinggalkan kami. Biarlah ya Tuhan masa pandemi ini boleh berlalu hanya karena Tuhan yang mampu memberhentikannya. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kami semua para pelayan-Mu dan juga para pelkat. Tuhan kiranya juga menyertai. Berilah kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Begitu kami sangat mempunyai kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga Tuhan mau menyertai kami semua. Tuhan Yesus, begitu banyak permohonan yang hendak kami pinta daripada-Mu. Namun kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengetahuinya. Bapa di dalam sorga, berserta juga dengan semua lansia yang ada di gereja kami Torsina dari sektor 1 sampai 6, Tuhan juga memberikan mereka kesehatan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Bapa mendengar doa-doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, yang adalah Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang akan kita panjatkan secara berbalasan. Ya Allah, kami tahu bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Saat ini kami pun umat-Mu memberi persembahan syukur dengan sukarela, tulus dan penuh sukacita. Terimalah dan kuduskanlah agar berguna bagi pelayanan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah ini. Dan biarlah kita dapat melakukan seluruh firman yang sudah kita dengar. Lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan jadilah saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ku di malam pun tenang.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan selama-lamanya.